Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagus. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan kanan kiri kalian. Kira-kira ada yang tidak hadir apa tidak pada hari ini? Oh iya, semuanya hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, ada yang ingat apa tidak? Kemarin itu kita belajar tentang apa? Iya, belajar tentang apa? Sampah plastik, bagus ya. Nah, di kemarin itu kita sudah belajar kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengolah plastik. Ada yang ingat itu ada apa saja? Ya, apa? Ada kegiatan 3R namanya ya, 3R apa saja itu kita sebutkan sama-sama yuk. 3R yang pertama ada reuse, yang kedua ada reduce, yang ketiga ada recycle. Bagus ya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang kelemahan dan keunggulan dari bahan yang terbuat dari plastik ya. Apa saja kelemahannya? Apa? Iya, bagus. Bahan yang terbuat dari plastik itu mudah terbakar. Bagus. Sekarang keunggulannya apa? Apa? Iya, bagus. Keunggulannya itu kalau bahan yang terbuat dari plastik itu tidak mudah dimakan sama rayap. Ya, betul ya. Yang kedua itu mudah dibentuk. Bagus sekali. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita itu akan belajar tentang benda yang terbuat dari logam, benda yang terbuat dari kaca, yang terakhir benda yang terbuat dari karet. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat ya. Yang kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan bahan karet. Kemudian tujuan yang ketiga itu siswa dapat menyusun informasi tentang benda ya, tentang benda yang terbuat dari materi bahan kaca, bahan logam, dan bahan karet. Kemudian tujuan yang keempat yaitu siswa dapat melakukan musyawarah dengan temannya ya. Siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah. Dan tujuan yang kelima yaitu siswa dapat melakukan konversi satuan panjang, siswa dapat mengenal konvensi satuan berat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu siswa dapat melakukan pengukuran dan siswa dapat memberikan pengukuran dengan tepat. Oke, anak-anak, sekarang kita perhatikan dulu ya. Perhatikan kira-kira benda apa saja yang terbuat dari bahan kaca. Ayo, apa saja? Apa? Iya, bagus ya. Ada piring. Apa lagi? Apa? Gelas, bagus. Nah, di sini Bapak sudah ada contoh ya. Bapak sudah ada contoh benda yang terbuat dari kaca. Ya, ini adalah contoh benda yang terbuat dari kaca. Kemudian benda yang kedua yaitu benda yang terbuat dari logam. Nah, di sini Bapak sudah ada ya. Ini adalah contoh benda yang terbuat dari logam. Kemudian benda yang ketiga yaitu benda yang terbuat dari apa, anak-anak? Dari karet. Nah, benda yang terbuat dari karet itu ada penghapus pensil. Nah, selain dari benda tiga tadi yang Bapak tunjukkan itu, kira-kira ada yang dapat menyebutkan benda-benda yang lain apa tidak? Oke, benda lain yang terbuat dari kaca selain yang Bapak tunjukkan apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, apa saja? Piring. Bagus. Ada piring, Pak. Betul sekali. Apalagi? Ada botol kecap, bagus ya. Itu adalah benda-benda yang terbuat dari kaca. Kemudian sekarang siapa yang bisa menyebutkan benda-benda yang terbuat dari logam selain yang Bapak tunjukkan tadi? Apa? Bagus, paku. Ya, paku. Kemudian apa lagi? Ada palu. Ya, betul. Itu adalah benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Ayo, siapa sekarang yang bisa menyebutkan benda yang terbuat dari karet selain dari yang Bapak tunjukkan tadi? Apa? Ya, apa? Betul sekali, ada ban sepeda motor, ban mobil. Itu adalah benda yang terbuat dari karet. Kemudian apa lagi selain itu? Apa? Balon. Betul sekali ya, ada balon. Itu adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, baik ya anak-anak, sekarang buka halaman 41. Bagus. Ada 41. Di situ ada bacaan benda yang terbuat dari logam, benda yang terbuat dari kaca,
benda yang terbuat dari karet. Kemudian kalian buka di halaman 42 ya. Di situ ada tugas ya, ada tugas. Kalian sebutkan ada apa saja benda yang terbuat dari logam, apa saja benda yang terbuat dari kaca, dan apa saja benda yang terbuat dari karet ya. Kemudian anak-anak kalau sudah dikumpulkan ya, baik Bapak tunggu sebentar. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya ya. Semuanya sudah bisa menyebutkan benda yang terbuat dari logam ya, benda yang terbuat dari karet, dan juga benda yang terbuat dari kaca. Kemudian anak-anak sekarang buka halaman 45. Nah, ya, buka halaman 45 ya. Nah, dalam halaman 45 itu Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nanti di situ ada soal, dalam dalam halaman 45 itu ada soal, kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian ya. Baik ya, untuk menjawab soal nomor 45 Bapak akan memberikan kertas ya. Nanti kertas ini dikumpulkan per kelompok ya. Bapak bagikan satu-satu. Ya, setelah ini dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, ya bagus ya, silakan dikerjakan kalau sudah dikumpulkan ya. Nah, terima kasih ya, semuanya sudah mengumpulkan. Nah, sekarang anak-anak kita buka halaman 46 dan 47. Nah ya, sebelum kita membahas 46 dan 47, Bapak akan menunjukkan benda ini, sendok. Kira-kira sendok ini mempunyai berapa senti panjangnya? Ayo. Kira-kira berapa senti? Kira-kira berapa? 15 senti. Ya, benar. Ini adalah 15 senti. Nah, ya. Ini adalah ukuran dari benda logam ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Sebelum kita mengukur suatu benda, kita harus tahu dulu satuan-satuannya apa. Ya, satuan-satuannya itu ada sentimeter, kemudian ada meter. Itu yang umum digunakan ketika kita belajar di sekolah. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya, kira-kira kalau 1 meter itu berapa senti? Ayo, berapa senti? Bagus ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Bagus, sekarang kalau Bapak balik, misal 100 cm itu berapa meter? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali ya, 100 meter itu berarti 100 cm berarti 1 meter. Nah ya, sekarang kalian sudah paham ya? Paham konversi pengukuran dari senti ke meter atau meter ke senti? Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang anak-anak, sekarang kalian buka halaman 49 ya. 49 di situ ada soal. Ya. Itu kalian kerjakan ya, dari mengkonversi pengukuran dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya, yaitu dari sentimeter ke meter ya. Kalau sudah tugasnya dikumpulkan ya, Bapak beri waktu kira-kira 10 menit ya, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, terima kasih, tugasnya sudah dikumpulkan semua. Dan sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, ada berapa benda yang kita pelajari hari ini? Ada berapa benda yang kita pelajari? Ada 3 macam benda ya. Apa saja? 1, benda yang terbuat dari logam. Yang kedua, benda yang terbuat dari kaca. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Apa saja yang terbuat dari logam? Sendok tadi ya, bagus. Kemudian yang terbuat dari kaca? Gelas, bagus. Kemudian yang terakhir yang terbuat dari karet, apa? Penghapus, ya bagus ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wujud benda ya. Untuk cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian besok sehat ya. Semoga kalian ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat ya dalam belajar ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.